Hai guys, welcome back to my channel. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Kanroji Mitsuri yang berhasil melindungi Tanjiro dan kawan-kawan dari serangan kilatan petir yang Zoakuten lancarkan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 124 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 124 ini, pertempuran para pemburu iblis melawan Hantengu kembali berlanjut. Kali ini Tanjiro dan kawan-kawan mengejar inti dari tubuh Hantengu dan berencana memenggal kepalanya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita Kanroji Mitsuri saat dia bertemu dengan Oyakata sama di kediamannya. Saat itu, beliau mengaku kagum dengan kekuatan yang pilar cinta itu miliki. Menurutnya, Mitsuri adalah orang yang spesial dan dicintai oleh para dewa. Oyakata sama meminta Mitsuri itu untuk berbangga diri dengan kekuatan yang dia miliki. Menurutnya, orang yang mengajak Mitsuri selama ini hanya takut dan merasa iri terhadap bakat yang pilar cinta itu miliki. Mendengar dukungan tersebut membuat Mitsuri langsung menundukkan kepala dan berterima kasih atas apa yang Oyakata sama katakan kepadanya. Kanroji Mitsuri berterima kasih kepada kedua orang tuanya, khususnya telah melahirkannya dengan selamat. Dia berterima kasih kepada korps pemburu iblis karena sudah mau merekrutnya. Semua orang yang dia lindungi mulai berterima kasih kepadanya sampai meneteskan air mata. Bahkan Iguro-san, sang pilar ular, juga memberinya kaos kaki bergaris. Sambil memasang kuda-kuda untuk bersiap bertarung, Kanroji-san bertanya dalam hati, apakah tidak masalah baginya untuk menjadi lebih kuat? Mengingat dia adalah seorang gadis, dan apakah dia bisa menjalani hidup ini tanpa membuat orang lain menjulukinya sebagai seorang monster gadis? Selama ini Kanroji-san sebenarnya selalu menekan kekuatannya, dan itu karena dia selalu ketakutan. Tapi menurutnya kondisi sekarang sudah berbeda. Kanroji-san tidak bisa bersikap seperti itu terus-menerus. Apalagi sebelumnya Tanjiro sudah berkata jika pilar tersebut adalah satu-satunya harapan yang tersisa dalam menghadapi iblis bulan atas itu. Sambil menunjukkan ekspresi seriusnya, Kanroji-san meminta kepada Tanjiro dan kawan-kawan untuk menyerahkan iblis itu kepadanya, dan dia akan melindungi mereka semua. Setelah itu, Zoakuten menyerang pilar tersebut menggunakan naga-naga pohonnya. Sambil berlari maju, Kanroji-san memberitahu Tanjiro jika dia akan melakukan sesuatu kepada iblis itu. Sedangkan Tanjiro dan yang lain lebih baik mencari inti iblis tersebut yang sedang bersembunyi. Lalu Kanroji-san menyerang naga-naga pohon itu menggunakan pernafasan cintanya. Serangan besar itu membuat naga-naga tersebut terpotong dalam skala besar. Sambil terus menyerang, Kanroji-san berkata dalam hati jika dia harus meningkatkan detak jantungnya dan membuat darahnya bersirkulasi agar kecepatan dan kekuatannya dapat meningkat dengan pesat. Di sisi lain, Tanjiro, Nezuko, dan Genya berlari ke dalam hutan untuk mencari di mana inti tubuh Hantengu bersembunyi. Genya memberitahu Tanjiro jika sebelumnya dia telah menembakkan peluru ke tubuh iblis utama tersebut. Dia bertanya, apakah Tanjiro sebelumnya melihat di mana keberadaan dari iblis itu? Tanjiro menginstruksikan kepada Genya dan Nezuko jika dia mengetahui keberadaan dari tubuh utama tersebut. Dalam benaknya, Tanjiro merasa jika Kanroji-san telah memberikan kesempatan mereka untuk mengulur waktu demi menemukan inti tubuh iblis tersebut. Zoakuten yang melihat rencana itu berusaha menghentikan mereka bertiga. Dengan cepat, iblis itu menyerang Tanjiro dan kawan-kawan menggunakan naga-naga pohon miliknya. Akan tetapi, dengan sigap Kanroji-san segera menghentikan aksi tersebut dan menebas naga-naga itu menggunakan pernafasan cintanya. Zoakuten yang melihat serangan dari pilar itu terkejut. Menurutnya, gerakan yang gadis itu keluarkan menjadi jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Iblis itu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya telah pilar itu lakukan? Dan bagaimana bisa dia menjadi sekuat itu hanya dalam waktu yang begitu singkat? Melihat pilar cinta itu yang melompat di udara, membuat Zoakuten menyadari sesuatu. Dia melihat seperti ada tanda di leher Kanroji Mitsuri. Menurutnya itu seperti lambang dari iblis. Di luar dugaan, ternyata Kanroji-san juga bisa mengeluarkan tanda seperti Muichiro ya guys. Bahkan dia sudah bisa mengatur dan mengeluarkan tanda itu sesuka hati. Setelah itu, Zoakuten menempuh kedua kendang yang berada di belakangnya dan kembali menyerang pilar tersebut. Serangan kombinasi dari naga-naga pohon, gelombang ultrasonik, hempasan udara, dan kilatan petir terus menyerang Kanroji-san secara bertubi-tubi. Akan tetapi, pilar cinta itu mampu menghindar dan dia malah berhasil melancarkan tebasan pedangnya.
Kejadian itu membuat Zoakuten menjadi amat sangat geram. Karena dengan aksi yang Karoji Mitsuri lakukan, membuat kloningan iblis itu kesulitan untuk menghentikan aksi dari Tanjiro dan kawan-kawan. Meski jengkel, Zoakuten juga merasa jika pilar cita itu tidak akan bertahan lama menghadapi serangan tersebut. Karena cepat atau lambat, stamina dari gadis itu pasti akan habis dengan sendirinya. Di sisi lain, Tanjiro bersama genya dan Nezuko menemukan pohon yang melindungi tubuh utama Hantengu. Sayangnya mereka seperti dipersulit dan diangkat oleh pohon yang menggeliat tersebut. Tanjiro meminta genya dan Nezuko untuk jangan sampai terjatuh. Dia menginstruksikan kepada mereka berdua untuk segera memenggal tubuh utama itu. Selagi Kanroji-san menahan kloningan tersebut, genya yang diangkat seperti itu merasa jika dengan kondisi seperti ini dia tidak bisa mengayunkan pedangnya untuk menebas pohon tersebut. Secara mengejutkan, pemburu iblis itu malah memakan pohon yang mengangkatnya tersebut. Tanjiro yang melihat aksi dari rekannya itu amat sangat terkejut. Dalam benaknya, Tanjiro tidak habis pikir dengan besarnya tenaga gigitan yang Genya lakukan. Dia khawatir, menurut Tanjiro dengan makan seperti itu, bisa-bisa Genya jadi sakit perut. Sebagai informasi aja ya guys, Shinazugawa Genya memiliki kemampuan untuk mendapatkan kekuatan iblis secara sementara. Caranya dengan memakan tubuh dari iblis tersebut. Jika dia memakan iblis kuat, maka Genya akan mendapatkan kemampuan regenerasi dan kekuatan otot yang setara dengan iblis yang dia makan. Genya tidak memiliki bakat fisik dan dia juga tidak bisa menggunakan jurus pernafasan. Hal itulah yang membuatnya merasa putus asa untuk menggapai mimpinya dan menjadi seorang pilar suatu hari nanti. Tapi kemampuan yang dia miliki tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Genya termasuk orang yang memiliki kemampuan spesial. Dalam waktu singkat dia bisa menjadi iblis menggunakan kekuatan dari daging iblis yang telah dia makan. Selain itu, organ pencernaannya juga begitu spesial. Semua kemampuan yang Genya miliki adalah bakat unik di jajaran para pemburu iblis. Atau mungkin bisa dibilang Genya adalah satu-satunya pemburu iblis yang memiliki bakat seperti itu. Genya terus memakan batang pohon yang bergerak tersebut, bahkan hingga membuat pohon itu terpotong, membuat Tanjiro yang ada di atasnya sampai terjatuh. Melihat hal itu, Tanjiro segera bersiap untuk menebas persembunyian dari inti tubuh Hantengu tersebut. Tapi di luar dugaan, potongan pohon itu masih bisa bergerak dan menyerang pemburu iblis itu dengan memanjangkan ranting-ranting yang ada, lalu mencambuknya. Nezuko tidak tinggal diam. Dia dengan cepat segera membakar batang pohon iblis tersebut dengan jurus darahnya. Efek dari jurus darah iblis tersebut membuat pedang dari Tanjiro kembali terbakar. Lalu tanda di dahinya kembali muncul dengan sangat jelas. Setelah itu, pemburu iblis tersebut melancarkan tarian dewa bara apinya dan menebas persembunyian dari iblis yang mereka buru. Nezuko dan Genya memegang kedua sisi dari batang yang terbelah itu dan meminta Tanjiro untuk segera memberikan serangan akhir. Namun di luar dugaan, isi dari batang persembunyian itu telah kosong. Ternyata tubuh utama dari iblis tersebut telah kabur lagi. Tanjiro melihat area sekitar dan mencari kemana iblis itu pergi. Tapi tidak lama kemudian, dia menemukan kemana arah kaburnya iblis tersebut. Dengan spontan, Tanjiro meneriaki tubuh utama iblis itu dan memintanya untuk berhenti kabur. Tanjiro berkata jika semua dosa-dosa yang iblis itu perbuat harus dia pertanggungjawabkan, dan iblis itu tidak akan bisa lolos dari semua ini. Mendengar perkataan tersebut membuat iblis itu menoleh. Dia jadi teringat akan masa lalunya saat Hantengu masih menjadi manusia. Di masa lalu ada seseorang yang juga mengatakan hal yang sangat mirip dengan apa yang Tanjiro lontarkan barusan. Orang tersebut meminta Hantengu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dia juga menyebut Hantengu sebagai seorang pembohong dan bermuka dua. Sambil terus berlari itu, Hantengu berkata dalam hati jika dia tidak pernah berbohong dan dia adalah pecundang yang mulia. Tapi karena kecacatan yang dia miliki membuat orang-orang jadi tidak memiliki rasa simpati kepadanya. Tiba-tiba Genya ganti yang berteriak, dan secara tak terduga pemburu iblis itu melemparkan sebuah batang pohon besar ke arah iblis bulan atas tersebut melarikan diri. Saking besarnya serangan itu membuat Tanjiro yang berada di dekatnya sampai terkejut. Apakah serangan dari Genya tersebut akan berhasil menghentikan Hantengu yang sedang kabur itu? Lalu bagaimana nasib dari Kanroji Mitsuri yang saat ini sedang menahan kloningan iblis Zoakuten tersebut? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 124 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 124 yang ending scene-nya memperlihatkan
Genya yang marah besar dan menyerang tubuh utama Han Tengu yang sedang kabur, menggunakan sebuah pohon besar dan melemparnya dengan sangat keras. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review Kimetsu no Yaiba selanjutnya.